Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Varianti selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dan teman-teman kelas 7A Akuntansi Manajerial yang berbahagia. Kembali saya Nur Aziza Ariana dengan NIM 196510007 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial akan mempresentasikan Akuntansi Manajemen Lanjutan pada topik ke-20 mengenai target costing. Dan langsung saja kita masuk dalam pokok pembahasan. Baik, kita masuk dalam perkenalan tentang target costing. Jadi, seorang pelanggan pastinya akan selalu ingin mendapatkan suatu produk yang memiliki kualitas yang tinggi namun dengan harga yang murah. Ini pun akan menjadikan perusahaan harus selalu melakukan research and development atau biasa disebut dengan R&D, di mana sistem manajemen biaya total ini terdiri dari penentuan biaya target atau Gen K2 bahasa lainnya, yaitu sistem untuk mendukung proses pengurangan biaya dalam tahap desain produk. Kemudian yang kedua yaitu penentuan biaya Kaizen atau Gen Kaizen, di mana ini adalah sistem untuk mengurangi biaya dalam proses pemanufakturan produk yang ada dengan cara-cara yang telah ditentukan. Selanjutnya kita masuk dalam definisi dan formula pada target costing. Jadi target cost atau target biaya adalah perbedaan antara harga jual produk yang diperlukan untuk mencapai pangsa pasar atau market share dengan harga persatuan yang telah diharapkan. Nah, target costing ini adalah penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif sehingga nantinya produk tersebut akan memperoleh laba ataupun keuntungan yang diharapkan, di mana rumus yang telah ditentukan adalah target costing sama dengan harga jual kompetitif dikurangi dengan laba yang diinginkan. Baik, selanjutnya kita masuk dalam materi target costing versus sistem tradisional. Adapun untuk alur kegiatan dari sistem tradisional itu sendiri adalah anggaran, dilanjutkan kepada produksi, dilanjutkan pada total biaya, dilanjutkan pada harga jual, dilanjutkan pada hasil aktual, dan dilanjutkan pada variance. Nah, sistem tradisional ini dapat ditempuh dengan penyusunan anggaran dan dilanjutkan dengan kegiatan produksi sehingga nantinya dapat ditentukan besarnya harga jual dari produk dengan cara menambahkan laba yang diinginkan oleh perusahaan dengan total biaya yang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan membandingkan anggaran dengan hasil aktual ataupun biaya terkini dari proses yang terjadi, dan nantinya akan terjadi selisih yang dinamakan dengan variance. Kemudian untuk langkah target costing itu sendiri dimulai dari harga kompetitif, dilanjutkan dengan laba yang diinginkan, dilanjutkan untuk mendapatkan target cost, lalu biaya estimasi sampai dengan memperoleh variance. Langkah pertama ini yang dapat diambil dalam proses costing adalah menentukan perkiraan harga dari suatu produk yang akan diproduksi, kemudian nantinya menentukan laba yang diinginkan, kemudian akan diketahui besarnya target cost tersebut dari produk tersebut, lalu akan dilanjutkan dengan menghitung estimasi biaya yang dibutuhkan dari proses produksi yang dilakukan dengan membandingkan dengan target cost tersebut. Nah, selanjutnya ini masih lanjutan dari target costing dengan sistem tradisional. Adapun langkah-langkah yang ditempuh agar kesenjangan biaya tersebut dapat ditutupi yaitu menggunakan bahan pengganti jika hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas produk, fokus pada desain produk alternatif ataupun metode produksi, meninjau seluruh rantai pasokan, fokus pada skala ekonomi, menggunakan tenaga kerja murah jika hal itu tidak mempengaruhi kualitas produk, meningkatkan produktivitas dengan memotivasi tenaga kerja. Baik, selanjutnya ini adalah alasan kenapa sih kita harus menggunakan target costing. Jadi target costing ini dikembangkan karena dua karakteristik penting, yaitu mengenai pasar dan juga biaya. Adapun beberapa perusahaan yang kurang memiliki kontrol terhadap perusahaannya atas harga yang mereka inginkan, dan sebagian besar biaya tersebut adalah sebuah produk yang ditentukan dalam tahap desain, sehingga upaya ini hanya terkonsentrasi dalam merancang dan mengembangkan produk. Nah, perbedaan
perbedaan antara target costing dan pendekatan lainnya ini adalah target costing ini digunakan untuk mengembangkan produk yang mendalam. Kemudian adapun keunggulan dan kelemahan dari target costing. Untuk keunggulan target costing sendiri itu terdiri dari adanya pendekatan proaktif untuk biaya manajemen sampai dengan mengarahkan organisasi terhadap pelanggan, kemudian mengurangi hambatan dalam manajemen, yang ketiga ada meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan karyawan, yang keempat membangun kemitraan dengan pemasok, yang kelima meminimalkan kegiatan yang tidak bernilai tambah. Sedangkan kelemahan dari target costing itu sendiri terdiri dari memerlukan implementasi yang efektif dan pengembangan data biaya secara rinci, lalu pelaksanaannya juga memerlukan kemauan untuk bekerja sama, yang ketiga membutuhkan banyak pertemuan untuk koordinasi, dan yang terakhir itu memungkinkan untuk pengurangan kualitas produk yang diakibatkan dari penggunaan komponen yang murah dan memiliki kualitas yang rendah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.